Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Dia berikan kita kesempatan untuk belajar firman-Nya di hari ini. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa, kiranya Roh Kudus memberikan kita pemahaman yang benar dan menolong kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, tolonglah kami sehingga kami benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk berjuang melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa Allah. Ketika Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Korintus, maka sesungguhnya ia sedang berkata bahwa ia segera akan datang. Ia akan melanjutkan misi pelayanan yang ia kerjakan selama ini, dan ia pergi untuk sementara dan akan datang kembali untuk melayani jemaat di sana. Tetapi memang ternyata banyak orang yang tidak suka dengan kedatangan Paulus. Mereka disebutkan di sini adalah sebagai orang-orang sombong karena mereka pikir Paulus tidak akan datang lagi. Tapi ternyata Paulus penuh dengan keyakinan bahwa Roh Tuhan akan menolong dia untuk sampai kepada pemberitaan selanjutnya. Sehingga pada saat ia berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa, maka perlu kita bertanya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Kalau kita menelusuri lebih dalam, maka kita akan menemukan kerajaan Allah ini diungkapkan dengan istilah yang berbeda, yaitu kerajaan sorga. Dan kata kerajaan sorga ini hanya terdapat di dalam kitab Matius atau Injil Matius, sehingga Injil yang lainnya tidak menuliskan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga diganti menjadi kerajaan Allah. Oleh karena itu, penting kita untuk memahami apa makna kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Berbicara mengenai kerajaan, artinya ada seorang raja yang memimpin. Kerajaan sorga berarti seorang yang memimpin di sorga. Kerajaan Allah berarti Allah yang menjadi rajanya. Maka inilah yang menjadi alasan Paulus berkata, kerajaan Allah bukan tentang perkataan. Maka pertanyaannya ialah, siapakah yang menjadi raja dalam hidup kita? Mungkin kita bisa berkata Yesus adalah raja, tetapi apakah betul-betul kita menjadikan dia sebagai raja? Kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tetapi tentang kuasa. Kalau memang Yesus adalah raja dalam hidup kita, apakah kita juga mengakui kekuasaan Yesus? Apakah kita percaya bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus telah berkuasa mematikan kuasa dosa, berkuasa mengampuni dosa-dosa kita? Maka Yesus adalah raja. Hendaknya tidak sekedar menjadi perkataan kita, tetapi memang benar-benar sebagai raja dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sering berkata bahwa, ya, Engkaulah rajaku, kepadamu aku akan menyembah. Tetapi penting untuk kita memahami bahwa kerap kali, sering kali, apa yang paling kita anggap berhargalah yang kita jadikan raja dalam hidup kita. Mungkin kita menganggap keluarga kita sebagai raja. Mungkin kita menganggap uang kita, harta dan jabatan kita sebagai raja. Tetapi yang pasti, kepada siapa kita paling tunduk dan kepada siapa kita menghabiskan banyak sekali waktu dan pikiran kita, sesungguhnya jangan-jangan itu telah menjadi raja kita. Penting untuk kita memahami bahwa sesungguhnya Tuhan adalah raja yang sejati. Sekalipun kita tidak mengakui dia, tetapi ia tetaplah raja. Namun bagi setiap kita yang mengakui dia raja, akan diberikan upah yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Upah ini bukan untuk membawa kita masuk ke surga, karena kita bisa sampai di surga karena anugerahnya. Tetapi orang setia dijanjikan oleh Tuhan mahkota. Oleh karena itu tetap setialah kepada Allah.
bukan sekedar mengejar mahkota itu, bukan sekedar mengejar upah itu, tetapi karena kita benar-benar menjadikan dia sebagai seorang raja. Banyak dalam hidup yang kita perlukan, banyak dalam hidup yang kita khawatirkan. Tetapi kalau kita sadar dan kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai raja kita, maka kita tidak perlu khawatir akan apapun yang ada di hadapan kita, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Dialah raja kekal selamanya yang akan terus bersama dengan umat kepunyaannya. Terpujilah Dia yang berkuasa di atas segala sesuatu. Amin. Bapa di dalam surga, sering kami menganggap bahwa apa yang paling berarti dalam hidup kami ialah raja. Tetapi sering juga kami berkata bahwa Engkaulah raja kami. Tetapi kami sadar bahwa kerajaan Allah bukan sekedar perkataan semata. Tolonglah kami supaya kami benar-benar menjadikan Engkau sebagai raja kami, sehingga kami yakin hari-hari yang akan datang telah digenggam oleh Tuhan, sehingga kami berpengharapan dan terus mengandalkan Engkau, karena kami sadar Raja kami terus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.